Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student of grade 10. How are you today? I hope all of you are healthy. Today we are going to study new material. It is KD 3.3 and it will be about intention atau dalam bahasa Indonesianya niat, can be plan atau rencana. I will explain to you two kind of content. One is Microsoft Word content, and then one more is PowerPoint. But I'm so sorry, I cannot share to you my PowerPoint content. Okay. So now please wait. I will take my content in my Google Drive. Okay, wait a minute. This one. I will explain my PowerPoint first. Okay, now let's see. Intention expression atau ungkapan untuk menyatakan niat ataupun rencana. When you want to express your intention, you can use simple future using will or simple future using be going to. Okay, the first one is using will. One of the most common way to talk about the future is with will. Jadi salah satu cara yang paling umum untuk kamu mengungkapkan sesuatu yang akan kamu lakukan atau membicarakan hal yang di masa yang akan datang yaitu dengan will. For example, I will call you tonight. Saya akan menelpon kamu malam ini. We often call this the future simple tense. Jadi ini yang disebut dengan future simple menggunakan will, akan. But technically there are no future tense in English. In this construction, the word will is modal auxiliary verb. Jadi sebenarnya ini bukanlah future kalau kita mengungkapkan tentang intention. Jadi will-nya di sini adalah modal auxiliary verb atau kata kerja bantu. Okay. Nah, this one using will number one. Nah, three main way that we use will. Jadi ini ada 3 macam cara bagaimana kita bisa menggunakan will. Number one is no plan. So you will use will in your sentence or you can use will in your spoken sentence if there is no plan. Jadi kalau nggak ada rencana, kamu bisa gunakan will. We use will when there is no prior plan or decision to do something before we speak. Jadi kita akan menggunakan will kalau kita itu sebenarnya nggak ada rencana untuk melakukan suatu hal ya sebelumnya. We make the decision at the time of speaking. Jadi kita memutuskan kita akan melakukan hal tertentu di saat kita berbicara. For example, hold on, I will get a pen. Tunggu sebentar, saya akan mengambil pena. Misalnya, ketika teman kamu bicara, terus kamu bilang, hold on, I will get a pen. Nah, kamu mengatakan, I will get a pen, saya akan mengambil pena, itu tanpa rencana sebelumnya. Nah, number 2, for example, we will see what we can do to help you. Kita lihat apa yang bisa kita bantu, kita lakukan untuk membantumu. Maybe we will stay in and watch television. Mungkin kita yang nomor 3, maybe we will stay in and watch television tonight. Mungkin kita akan tinggal di rumah saja dan menonton televisi. Untuk yang nomor 2, dia mengatakan we will see what we can do to help you. Berarti dia bilang mungkin nanti bantu, tapi nggak tahu kan apa yang mau dibantu. Nah, akan dibantunya kalau sudah melihat apa yang akan terjadi. Jadi tanpa rencana. Oke. Then in this example, we had no firm plan before speaking. Jadi nggak ada rencana yang pasti sebelum kita berbicara. The decision was made at the time of speaking. Ingat ya, keputusannya dibuat pada saat kita berbicara. We often use will with the verb think. Jadi biasanya kita akan pakai will ini dengan kata-kata I think. I think I will go to the gym tomorrow. Saya pikir saya akan pergi ke gym besok. I think I will have a holiday next year. Karena dia hanya saya pikir gitu. Next, for number 2, kita menggunakan will untuk
prediction ya, atau untuk memprediksi. We often use will to make a prediction. Jadi kita bisa pakai will ini untuk membuat sebuah prediksi about the future, tentang masa yang akan datang. There is no firm plan. Remember ya, kalau kamu pakai will itu kamu nggak punya rencana sebelumnya. Kamu menggunakan will ketika kamu membuat keputusannya pada saat kamu berbicara. Oke? We are saying what we think will happen. Kita itu beranggapan bahwa apa yang akan kita lakukan pada saat itulah yang akan terjadi. For example nih, when a teacher still explaining your material in the class. Misalnya masih ada guru jelasin materi di kelas. Terus tiba-tiba kamu raise your hand, angkat tangan. Terus kamu bilang, I'm sorry miss, I don't understand about your explanation. Saya nggak paham materimu, materi yang dijelaskan. Nah, kamu kan nggak mungkin berencana sebelumnya bahwa kamu akan nanya. Nah, seperti itu contohnya ya. And then for third, yang ketiga itu kita menggunakan be atau menggunakan to be. The verb be is an exception with will. Even when we have a very firm plan and we are not speaking spontaneously, we can use will with be. Kenapa kita bisa menggunakan be ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu yang tidak ada kata kerjanya atau sesuatu yang bersifat nominal. I will be in London tomorrow. There will be 50 people at the party. The meeting will be at 9:30. Nah, itu will be itu artinya akan ada tapi tidak menggunakan kata kerja. Makanya disebut nominal. Kamu sudah belajar ya sebelumnya di pertemuan kita yang pertama pada awal tahun semester ini. Going to, yang sekarang yang kedua, selain tadi menggunakan will, kalau kamu mau menuliskan intention, kamu bisa menggunakan be going to. Be going to ini adalah salah satu bentuk lain dari will. Tapi bedanya kalau tadi will tanpa rencana, kamu akan menggunakan be going to ketika kamu sudah merencanakan sebelumnya. Ya, we use the special going to construction when we have the intention to do something before we speak. Sebelum kamu berbicara, kamu memang sudah punya rencana untuk melakukan suatu hal. Makanya kamu pakai be going to. We have already made a decision before speaking. Remember, look at this example. I have won $1,000. I'm going to buy a new TV. Saya memenangkan $1.000. Saya akan membeli televisi. Going to di sini bukan diartikan sebagai pergi. Jadi be going to itu sama saja dengan will. Be-nya akan dibuat sama dengan to be simple present, yaitu is, am, are. Kalau she, he, it kamu pakainya is, kalau I kamu gunakannya am, kalau dia bentuknya you, they, we kamu gunakan are. Oke, remember ya, be going to bukan diartikan pergi, tapi diartikan akan. In this example, we had an intention or plan before speaking. The decision was made before we spoke. Jadi keputusannya sudah kamu ambil sebelum kamu berkata. For example, you said to your friend, "Hey Dina, for next holiday, I am going to spend my holiday in my grandma village." Misalnya, Dina, liburan selanjutnya saya akan menghabiskan liburan saya di desa nenek. Nah, itu kan berarti kamu sudah merencanakan. Tapi akan berbeda ketika kamu bilang, for example nih, you talk with your friend, kamu lagi ngobrol sama temenmu. I'm sorry, Din, I will go to toilet, I want to pee. Misalnya kamu bilang gitu, lagi ngobrol, terus tiba-tiba kamu pengen buang air kecil. Pasti kamu bilang, maaf ya, saya akan ke toilet dulu, mau buang air kecil. Kan tidak direncanakan sebelumnya. Jadi kalau yang sesuatu tidak direncanakan, gunakan will. Kalau sesuatu yang sudah direncanakan, kamu ucapkan gunakan be going to. Dan diingat, be going to bukan diartikan sebagai pergi, tapi diartikan sebagai akan. Look, the other example, the sky is very black, it is going to snow. Langitnya sangat gelap, ini akan turun salju. Oke, it's 8:30, you are going to miss the train. I crashed the company car, my boss isn't going to be very happy. Lihat, ini prediction tapi sudah dipastikan. Ini sudah pukul 8.30, kamu akan ketinggalan kereta. I crashed the company car, saya
menabrakkan mobil perusahaan. My boss isn't going to be very happy. Bos saya pasti tidak akan senang. Nah, ini sesuatu prediksi yang sudah pasti. Kalau prediksi yang sudah pasti juga kamu tidak menggunakan will, tapi kita menggunakan be going to. Lihat catatan di bawah ini. We use will for prediction when we have no real evidence. Kita menggunakan will sebagai prediksi atau perkiraan ketika tidak mempunyai bukti nyata. It will rain tomorrow. Ini akan hujan besok. Kita kan nggak tahu besok hujan atau enggak. Tapi beda kalau kamu akan bilang, I have watched the forecast of weather today. Tomorrow is going to rain. Saya sudah nonton perkiraan cuaca hari ini dan besok akan hujan. Kamu akan menggunakan be going to karena ada real evidence. Tapi kalau tidak ada real evidence, tidak ada bukti nyata, hanya berupa feeling, perasaan kita, kamu akan gunakan will. Oke? Be going to with prior plan, but will without plan. Jadi yang harus diingat adalah be going to menggunakan rencana, will tidak menggunakan rencana. Ya, for this meeting you only study about to, be going to, and will. Okay, next I will show to you our Microsoft Word contents. For this one. Okay, wait. This one. Okay, look. This is your content. Here I explain more completely than what I write in my PowerPoint. The first one using be going to plus verb. Okay, look ya, use this to talk about activity you planned it before, as I said in my PowerPoint explanation ya. Jadi kamu gunakan ini untuk mengungkapkan aktivitas yang kamu rencanakan sebelumnya. Remember to change be to the correct form for the subject. Ingat, be going to bukan berarti pergi, tapi berarti akan. Dan jangan lupa rubah be menjadi bentuk to be yang sesuai dengan subjeknya. Kalau I, kamu harus pakai am. Kalau you, kamu harus pakai are. He atau she atau it, kamu harus pakai is. Dan we, you, kamu harus pakai are. Begitu juga dengan they. Diingat-ingat ya, to be-nya disesuaikan dengan subjek. Look for the example. Lihat contohnya. They are going to save up for a new car. Kenapa pakai are? Karena subjeknya they. Ini kalau bentuk positif. Sekarang kita ganti jadi bentuk pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Kalau kamu mau ganti bentuk pertanyaan, maka to be-nya yang kamu tulis lebih dulu. Am I going to? Akankah saya? Are you going to? Akankah kamu? Diingat kalau ada to be sama going to artinya akan, bukan lagi pergi. Sekarang lihat short replace-nya. Kalau ditanya menggunakan to be di awal, maka jawabannya harus menggunakan yes atau no. Jadi kalau misalnya Miss tanya, are you going to study? Apakah kamu akan belajar? Cukup jawab yes, I am atau no, I am not kalau kamu tidak mau belajar. Oke, beda dengan pertanyaan what are you going to study? Berarti Miss nanyanya apa yang akan kamu pelajari. Kalau pertanyaannya diawali sama what, where, when, jawabannya tidak yes atau no. Karena ini diawali to be, maka jawabannya yes atau no. Sekarang lihat bentuk negatifnya. Kalau bentuk negatif, kamu harus ingat untuk tambahkan not setelah to be. Diingat-ingat ya, not setelah to be. I am not going to leave my job. Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan saya. To be not going to artinya tidak akan. Sama dengan will not. They aren't going to study. Mereka tidak akan belajar di universitas. Ini diartikan tidak akan. Diingat-ingat ya, nah, artinya bukan pergi tapi akan.
Now let's see the present continuous. Nah, sometimes Europe person or Europe people, Western people, orang-orang Barat itu biasanya menggunakan present continuous untuk menyatakan rencana di masa yang akan datang. But sometimes, very often, be going to and the present continuous can be used in the same situation. Contohnya, I'm visiting our new office in London this afternoon. Saya mengunjungi kantor saya di London sore ini. Ini diartikan sama dengan I'm going to visit. I'm sorry ya, is miss Y. Ini hilang huruf I-nya. I'm going to visit our new office. Saya akan mengunjungi kantor saya. I'm visiting our new office. Ini bukan saya sedang mengunjungi. Kalau kamu merujuk kepada kamu menyatakan sesuatu yang akan kamu lakukan. Oke. Jadi selain menggunakan be going to future, kamu bisa menggunakan present continuous. Oke, kapan kamu pakai present continuous untuk menyatakan intention atau niat? We use the present continuous to talk about plan, appointment, tentang janji. Janji, ingat ya, nah hanya untuk janji. Oke, next. Yang ketiga, itu kamu menggunakan be planning to atau be thinking of. Ini juga sama. Kalau sudah pakai planning, sudah pakai thinking, berarti kamu menyatakan sesuatu untuk dilakukan di masa yang akan datang. Dan remember, be planning to is followed by the verb. Be thinking of is followed by gerund. Jadi kalau kamu bilangnya I'm planning, itu harus diikuti sama to, kata kerjanya. Tapi kalau kamu mengatakan thinking of, itu diikuti sama gerund atau verb ing yang berarti kata benda. For example, I am planning to study abroad next year. Saya berencana untuk belajar di luar negeri tahun depan. Kalau kamu mau pakai thinking of, ini menjadi I am thinking of studying. Kalau sudah diikuti sama of, harus dirubah jadi ing. I am thinking of studying. Oke. Yang di bawah, we are thinking of getting a dog. Kami berpikir untuk mempunyai seekor anjing. Kalau kamu ganti jadi planning, we are planning to get a dog. Ingat bedanya ya, kalau pada of pakainya gerund, tapi kalau kamu gunakannya planning, kamu gunakan verb one. Oke, now review of will. Sudah seperti Miss katakan tadi ya, di yang penjelasan PowerPoint, kalau kamu gunakan will, itu tanpa rencana, without any prior plan. I think that's all my explanation for today. You only study about the differences using will and be going to. Be going to and will. Will without plan, be going to with plan. Okay. Be thinking of menggunakan gerund. Be planning menggunakan verb. Present continuous bisa dipakai seperti be going to kalau berkaitan dengan janji. Oke, remember ya. Now let's see your exercise. I just want you to write down the summary and also write down the infographic. Only that. Okay. Next meeting you will continue to would like to, and also I will give you some exercise. Okay. Thank you for your attention. I hope you can easily understand what I explained today. And then do your exercise correctly, carefully, send it on time. Thank you for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.